Halo, perkenalkan nama saya Igusti Agung Ayu Widya Pratiwi, NIM 18103106. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi saya, yaitu mengenai Candi Prambanan. Baik, apa itu Candi Prambanan? Seperti yang kita tahu, Candi Prambanan atau yang sering juga disebut dengan Candi Roro Jonggrang merupakan kompleks candi Hindu terbesar yang ada di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Jadi Candi Prambanan ini secara keseluruhan itu berada di wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun pintu administrasinya berada di Daerah Istimewa Surakarta. Baik, kita lanjutkan ke sejarah Candi Prambanan. Jadi Candi Prambanan ini pertama kali dibangun itu sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pitakan, dan secara berkelanjutan itu disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Balitung Mahasambu. Berdasarkan prasasti Siwagraha yang berangka tahun 856 Masehi, bangunan suci ini dibangun awalnya digunakan untuk memuliakan Dewa Siwa. Dengan nama asli bangunan ini dalam bahasa Sanskerta yaitu disebut Siwagraha. Kemudian, sejarawan lama juga menduga bahwa pembangunan Candi Agung Hindu ini itu digunakan untuk menandai kembalinya berkuasa keluarga Sanjaya atas Jawa, dan menandai juga bahwa Hinduisme aliran Siwa kembali mendapat dukungan keluarga kerajaan. Kemudian setelah itu candi ini sekitar tahun 930-an itu ditelantarkan dikarenakan ibu kota kerajaan yang berpindah ke Jawa Timur yang dipindahkan oleh Empu Sindok, kemudian mendirikan Wangsa Isyana. Jadi setelah perpindahan ibu kota tersebut, Candi Prambanan mulai terlantar dan tidak terawat, sehingga pelan-pelan candi ini mulai rusak dan banyak yang runtuh. Bangunan candi ini diduga benar-benar runtuh itu akibat gempa bumi hebat yang terjadi pada abad ke-16. Meskipun tidak ada lagi menjadi pusat keagamaan dan ibadah umat Hindu, candi ini masih dikenali dan diketahui keberadaannya oleh warga Jawa yang menghuni di sekitar candi tersebut. Kemudian candi ini ditemukan kembali pada tahun 1733 oleh C.A. Lons, yaitu seseorang berkebangsaan Belanda. Jadi candi ini menarik perhatian dunia ketika pada masa pendudukan Britania atas Jawa. Penggaliannya dilakukan secara tidak serius dan dilakukan sepanjang tahun 1880-an. Yang sayangnya malah menyuburkan praktik penjarahan ukiran dan batu-batu candi. Kemudian pada tahun 1855, John William Easerman mulai membersihkan dan memindahkan beberapa batu dan tanah dari bilik candi. Kemudian beberapa saat kemudian Isaac Crownman melakukan pembongkaran besar-besaran dan batu-batu candi tersebut ditumpuk secara sembarangan di sepanjang Sungai Opak. Kemudian pemugaran itu dilakukan mulai pada tahun 1918. Tetapi upaya yang serius dan sesungguhnya yang memang benar-benar dilakukan pemugaran itu dimulai dari tahun 1930-an. Jadi upaya renovasi ini terus-menerus dilakukan bahkan hingga kini oleh pemerintah kita sekarang. Pemugaran Candi Siwa, yaitu candi utama kompleks ini, itu telah dirampungkan pada tahun 1953 dan diresmikan oleh presiden pertama kita, yaitu I.R. Soekarno. Banyak bagian candi yang masih direnovasi, bahkan hingga sekarang itu menggunakan batu yang baru karena banyak batu-batu aslinya yang dijarah pada generasi sebelumnya. Baik, kita lanjutkan.
ke fungsi Candi Prambanan ini. Jadi fungsi Candi Prambanan ini pada masa dahulu adalah tempat peribadatan bagi para warga yang beragama Hindu, yaitu untuk memuliakan Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan juga Dewa Siwa. Untuk saat ini, Candi Prambanan itu digunakan sebagai penyelenggaraan upacara adat istiadat seperti upacara Hindu Melasti, yang biasanya dilakukan sehari sebelum Nyepi, dan juga upacara Tawur Agung Kesangu oleh umat Hindu. Baik, kita lanjutkan. Jadi kompleks Candi Prambanan ini sangat luas ya. Itu dibagi menjadi beberapa bagian candi seperti itu. Kompleks yang pertama itu diisi oleh 3 candi Trimurti, yaitu Candi Siwa, Wisnu, dan juga Brahma. Kemudian dilanjutkan dengan 3 candi wahana dari ketiga dewa tersebut, yaitu Candi Nandi, Candi Garuda, dan Candi Angsa. Dilanjutkan kembali oleh 2 candi apit yang terletak di antara barisan candi-candi Trimurti dan juga candi-candi wahana di sisi utara dan juga sisi selatan. Kita lanjutkan yaitu dengan 4 candi kelir. 4 candi kelir ini terletak di 4 penjuru mata angin, tepat di balik pintu masuk halaman dalam pada zona ini. Kemudian dilanjutkan dengan 5 candi patok yang terletak di 4 sudut halaman di dalam zona inti. Kemudian selebihnya itu diisi dengan 224 candi perwara yang tersusun dalam 4 barisan konsentris dengan jumlah candi dari barisan terdalam hingga terluar, yaitu 44, 52, 60, dan 68. Maka terdapat total 240 candi di dalam kompleks Candi Prambanan ini. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan untuk candi-candinya. Yang pertama yaitu Candi Siwa. Jadi Candi Siwa di sini itu sebagai candi utama dan merupakan bangunan terbesar sekaligus bangunan tertinggi di kompleks Candi Roro Jonggrang atau Prambanan ini. Candi ini berukuran tinggi 47 meter dengan lebar 34 meter. Puncak mustaka atau kemuncak candi ini dimahkotai dengan modifikasi bentuk wajra yang melambangkan intan atau halilintar. Candi Siwa ini dikelilingi lorong galeri yang dihiasi relief yang menceritakan kisah Ramayana. Dan relief tersebut terukir di dinding dalam pada bagar langkan candi ini. Kemudian kita lanjutkan dengan Candi Brahma dan juga Candi Wisnu. Jadi kedua candi ini dipersembahkan kepada Dewa Wisnu dan juga Dewa Brahma. Pada Candi Wisnu itu terletak di sisi utara dan satunya dipersembahkan kepada Dewa Brahma yang terletak di sisi selatan menghadap ke arah timur. Candi Brahma menyimpan area Brahma dan Candi Wisnu menyimpan area Wisnu yang berukuran tinggi hampir 3 meter. Ukuran Candi Brahma dan Wisnu itu sama, yakni dengan lebar 20 meter dengan tinggi 33 meter. Jadi lebih kecil dari candi utama Candi Siwa yang sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan dengan Candi Wahana. Oh iya, untuk gambarnya bisa dilihat pada slide. Untuk Candi Wahana ini merupakan candi yang berada tepat di depan Candi Trimurti. Jadi 3 candi ini berukuran lebih kecil daripada Candi Brahma dan Wisnu yang dipersembahkan untuk kendaraan dari dewa-dewa Trimurti tersebut. Jadi Sang Lembu Nandi merupakan wahana bagi Dewa Siwa, Sang Angsa merupakan wahana bagi Dewa Brahma, dan kemudian Sang Garuda merupakan wahana bagi Dewa Wisnu. Candi-candi wahana ini terletak tepat di depan Dewa Penunggangnya. Baik, kita lanjutkan, yaitu Candi Apit, Candi Kelir, dan juga Candi Patok. Jadi di antara barisan ke-6 candi-candi utama ini terdapat Candi Apit. Ukuran Candi Apit hampir sama dengan ukuran Candi Pewara, yaitu tinggi 14 meter dengan tapak denah 6 x 6 meter.
Candi-candi kecil ini yaitu 4 candi kelir pada 4 penjuru mata angin di muka pintu masuk dan 4 candi patok di setiap sudutnya. Candi kelir dan candi patok berbentuk miniatur candi tanpa tangga dengan tinggi sekitar 2 meter. Dan candi yang terakhir yaitu Candi Pewara yang merupakan candi pengawal atau candi pelengkap. Jadi candi-candi Pewara ini disusun dalam 4 baris konsentris baris terdalam, terdiri atas 44 candi, baris kedua terdiri atas 52 candi, dan baris ketiga terdiri dari 60 candi. Baris keempat sekaligus barisan terluar terdiri atas 68 candi. 4 baris candi-candi ini berukuran lebih kecil daripada candi utama. Baik, selanjutnya yaitu relief Ramayana dan Krishnayana. Candi ini dihiasi dengan relief naratif yang menceritakan epos Hindu, Ramayana dan Krishnayana. Jadi relief ini berkisah kisahnya diukirkan pada dinding sebelah dalam pagar langkan sepanjang lorong galeri yang mengelilingi 3 candi utama. Jadi relief ini dibaca dari kanan ke kiri dengan gerakan searah dengan jarum jam dan mengitari candi. Selanjutnya yaitu ada Lokapala, Brahmana, dan juga Dewata. Jadi di seberang panel naratif relief di atas tembok tumbuh candi itu sepanjang galeri dihiasi dengan arca-arca dan relief-relief yang menggambarkan para dewata dan resi Brahmana. Jadi arca dewa-dewa Lokapala, dewa surgawi penjaga penjuru mata angin dapat ditemukan di Candi Siwa. Sementara arca para Brahmana penyusun kitab Weda itu bisa kita temui di Candi Brahma. Dan yang terakhir itu adalah Panil Prambanan, Singa, dan Kalpataru. Jadi Panil Prambanan ini berada di dinding luar sebelah bawah candi yang dihiasi oleh barisan relung atau ceruk yang menyimpan arca singa yang kemudian diapit oleh 2 panil yang menggambarkan pohon hayat Kalpataru. Pohon suci ini dalam mitologi Hindu Buddha dianggap sebagai pohon yang dapat memenuhi harapan dan kebutuhan manusia. Dan di kaki pohon Kalpataru ini diapit oleh pasangan kinara-kinari. Baik, berikut merupakan isi materi dari presentasi saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan ataupun dalam penyampaian materi saya. Akhir kata, terima kasih.